Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video terbaru di channel Nofri Febrian. Video yang saya buat tanpa persiapan khusus karena emang tadinya saya mau cari pakan hidup untuk ikan cupang saya. Tapi pakan hidup yang biasanya sangat mudah saya dapatkan, seperti kutu air dan jentik nyamuk, tiba-tiba menghilang. Faktor utamanya jelas sekali karena cuaca. Karena memang beberapa hari di sini itu hujan terus-menerus. Jadi pakan hidup yang biasanya ada di genang-genangan air tiba-tiba menghilang. Momen di mana pakan hidup sulit didapatkan adalah hal yang sering terjadi pada breeder cupang. Untuk saat-saat seperti ini, opsi yang paling tepat adalah memberi ikan cupang kita makan makanan komersil seperti pelet. Tapi ada hal yang perlu kita atasi ketika kita mau memberi pelet kepada ikan cupang. Ikan cupang yang terbiasa makan makanan hidup akan sangat sulit untuk mengkonsumsi pelet. Nah, untuk itulah alasan video ini dibuat, karena saya ingin mengajari ikan cupang saya di rumah untuk mengkonsumsi pelet. Bagaimana cara pengenalan pelet kepada ikan cupang? Tentu saja teman-teman ingin tahu dan ingin sama-sama belajar. Simak video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe channel Nofri Febrian, channel yang full edukasi tentang hewan dan tumbuhan. Terima kasih bagi kalian yang bersedia mampir di video ini, karena mulai dari sini saya akan mulai tips simple agar cupang mau mengkonsumsi pelet. Langkah-langkah yang akan saya paparkan dari sini hanyalah pengalaman pribadi saya. Saya bukan ahli karakteristik cupang, saya juga tak pandai menjelaskan secara ilmiah. Saya sadari akan banyak sekali kekurangan dan kesalahan saya dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, saya berharap sekali bagi para ahli breeder cupang yang menyaksikan video ini untuk memberikan kritik dan saran. Sebab saya sangat terbuka dengan kritik dari teman-teman, karena saya ingin di channel ini bukan hanya di videonya yang berisi informasi, melainkan di kolom komentar juga, agar saya maupun teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang berguna. Oke, langsung saja ke videonya. Keep watching and don't forget to subscribe. Di sini saya hanya menyiapkan seekor ikan cupang jenis fancy koi untuk simulasi pengenalan pelet. Kebetulan ikan ini baru saja saya dapatkan dari farm teman saya. Selama masa perkembangan di farm teman saya itu, ikan hanya diberi pasokan pakan hidup, jadi sangat asing dengan pelet. Maka akan sangat cocok jika ikan ini jadi objek pada tema konten kali ini. Pada proses pengenalan pelet, usahakan kondisi ikan dalam keadaan lapar. Akan sangat efektif jika ikan dipuasakan selama semalaman atau paling lama sehari. Yap, puasa dalam artian ikan jangan diberi makan dalam waktu yang ditentukan. Teman-teman juga jangan khawatir, ikan cupang tak akan mati, sebab ikan cupang adalah ikan air tawar yang mampu bertahan tanpa makanan selama seminggu penuh. Namun untuk objek pengenalan pakan alternatif hanya direkomendasikan puasa maksimal 1 hari, karena tujuan utama kita adalah membiarkan si ikan kelaparan dulu. Biasanya ketika kelaparan akan memicu keinginan ikan untuk makan apapun yang ia anggap aman untuk dikonsumsi. Setelah melalui proses puasa dalam waktu yang ditentukan, sudah saatnya ikan yang kelaparan kita beri pelet. Untuk merek peletnya terserah keinginan masing-masing. Yang penting kandungan gizi pada pelet mesti diperhatikan. Di sini saya hanya memakai pelet komersial yang dijual eceran. Takaran pemberiannya usahakan jangan kebanyakan, karena pelet yang tidak dimakan oleh ikan nantinya akan membuat air keruh dan menyebabkan ikan menjadi sakit. Bisa dibilang pada awal pemberian ini hanya sebagai pengenalan saja. Tujuannya supaya ikan terpancing dengan aroma pelet, besar kemungkinan ikan tidak akan langsung memakan pelet tersebut. Maka dari itu jangan memberi pelet dengan takaran yang berlebihan. Nah, setelah pelet kita beri sesuai takaran pada wadah cupang, cukup kita biarkan dengan harapan ikan cupang akan memakannya nanti. Taruh wadah cupang pada tempat semula, diamkan selama beberapa jam, dan setelah itu alangkah baiknya kita cek apakah ikan cupang sudah mengkonsumsi pelet yang kita beri tadi. Jika belum, maka kita akan lanjut ke opsi berikutnya, yaitu adalah penggantian air. Opsi pertama kurang efektif, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengganti seluruh air pada wadah cupang dengan air baru. Kenapa demikian? Sebab cupang biasanya cenderung membuang kotoran jika mendapat kadar air yang bersih. Dengan terbuangnya ampas kotoran itu, lambung ikan cupang akan kosong dan membuatnya keroncongan. Besar kemungkinan ikan cupang akan memakan pelet yang telah kita sediakan. Karena di opsi pertama, ikan cupang sudah terbiasa dengan aroma pelet yang khas. Itulah kenapa saya katakan opsi sebelumnya lebih ke pengenalan pelet dengan ikan cupang. Ikan cupang yang tadinya asing akan mulai tertarik dengan aroma yang tercipta dari pakan olahan itu. Dan di momen saat ikan cupang benar-benar kelaparan, ikan akan mulai mencoba memakan beberapa pelet di sekitarnya. Apabila cocok dengan kebutuhan pakan si ikan,
Dari situ akan tercipta chemistry sang cupang mau mengkonsumsi pelet untuk seterusnya. Dan itu tadi langkah-langkah saya dalam mengajarkan ikan cupang mengkonsumsi pelet. Saya harap berguna bagi teman-teman sehingga teman-teman tidak kewalahan dengan pakan ikan. Ketika pakan hidup tidak tersedia, pakan alternatif gantinya. Oke, saya rasa cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Nofriadi Febriandika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.